Shalom dan selamat pagi pada kita semua. Baiklah, selamat beribadah di rumah sendiri, dan kita mau masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam kebaktian ini. Walaupun hanya melalui handphone, ada yang sambung di TV, tapi kita percaya, anggap saja macam gereja hari Minggu selalu kita sembahyang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau memberkati kami ya Tuhan dengan napas yang baru, dan kami dapat memuji, menyembah Kau pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau sediakan hari ini Tuhan untuk kami terus menyembah Kau, memuji Kau, mendengar firman-Mu, dan biar melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar itu dapat memberkati, dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau ingin ya Tuhan. Yang berdoa buat kebaktian hari ini, kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulai dengan kebaktian kita pada hari ini, mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8 hingga 9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit
selamat pagi kepada semua jemaat yang sedang mengikuti rekaman ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya mau berbicara mengenai dengan suatu pokok bicara kita, yaitu tidak berguna menjadi berguna. Tidak berguna menjadi berguna, ada beberapa hal yang kita perlu mengetahui di dalam firman Tuhan, macam mana kita boleh menjadi berguna dan siapa yang tidak berguna itu dan kenapa tidak berguna dan bagaimana kita menjadi berguna. Untuk itu mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 26, sambungan 39 sampai 42. Saya ulangi, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai yang ke 26, sambungan 39 hingga yang ke 42. Tapi saya tidak baca semua, saya bawa Anda untuk membaca ayat yang ke 13 sampai 14 sahaja. Untuk itu kita akan merenungkan semua di dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita lihat pasal 4 ini ayat 13 sampai 14 ya kita baca. Kalau sudah dapat, saya jemput Anda membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, ia akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berbicara dan mau mendengar dan merenungkan firman. Curahkan roh-Mu Tuhan, berbicaralah buat kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tidak berguna menjadi berguna. Kenapa saya bicarakan hal ini kepada Anda? Sebab di dalam firman Tuhan ini menekankan bagaimana ketidakbergunaannya seseorang yang disebut bukan namanya tetapi tempatnya, yaitu perempuan Samaria. Tetapi kemudian dia mendapat satu cara yang telah diberikan oleh Yesus, bagaimana dia menjadi berguna dan bagaimana dia menjadi berkat kepada banyak orang. Jadi tidak berguna menjadi berguna. Mari kita renung dari pokok bicara ini sampai kita melihat beberapa hal melalui firman Tuhan yang kita telah baca. Saya punya kawan seorang Cina. Dia kongsikan kejayaannya kepada saya. Dia berkata dulu dia adalah orang susah, dia berkata. Dia orang susah. Dia memiliki satu Land Cruiser yang buruk sudah, tapi masih boleh berjalan lah, dia kata. Dia bawa Land Cruiser itu, dia pungut besi buruk. Orang waktu itu dia kata belum banyak yang tahu keperluan besi buruk itu. Jadi saya adalah orang yang mungkin pertama atau kedua yang tahu apa kegunaannya besi buruk. Lalu dia masuk ke kem-kem, dia minta izin untuk ambil besi yang sudah dibuang oleh kem. Dan dia pungut, dan orang ada yang ketawa, kenapa pula pungut besi buruk? Dia berkata dia ada keperluan. Jadi dia bawa dan sampai bertantan besi buruk dia pungut, dia jual kepada kapal Jepun. Kapal Jepun masih memerlukan banyak besi buruk, sehingga orang ini, kawan saya ini, orang tidak tahu bahwa melalui itulah dia mulai naik ekonominya, dan kemudian
dia diberkati dengan membuka satu kedai untuk mengidar kereta terpakai. Kemudian dia campur sudah kepada kereta yang baru, dan boleh dikatakan dia memang cukup makan sudah. Dia berkata kepada saya, paling sedikit keuntungan saya dalam 1 minggu bersih 40.000. Dia berkata 1 minggu. Bayangkan kalau 4 minggu dalam 1 bulan, berapa keuntungannya. Jadi dia berkata orang tidak menghargai besi buruk sebab sudah tidak boleh digunakan. Tetapi waktu itu saya sadar bahwa besi buruk masih berguna. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat betapa buruknya, betapa tidak bergunanya perempuan Samaria ini. Yang kalau kita baca dari ayat 1 sampai 26, sambungan 39 hingga 42, perempuan ini di hadapan manusia, di hadapan masyarakat, khususnya juga di Samaria, kota Samaria, perempuan ini sudah terkenal tidak berguna bagi masyarakat. Sama sekali tidak berguna. Kenapa? Sebab dia menyakitkan hati Allah dan dia menjulukkan mata semua orang masyarakat di Samaria. Dia tidak disebut namanya, tetapi cukup terkenal dengan kehinaannya karena moralnya yang sudah tidak lagi memberkati orang lain. Perempuan ini Yesus sentuh latar belakangnya. Karena pembohongannya dia berkata dia tidak bersuami. Yesus berkata betul. Sebab yang ada sekarang ini bukan suamimu. Engkau sudah kawin 5 kali dan yang sekarang bukan kau punya suami. Lalu melalui itu dia sedar, dia tahu bahwa Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, Yesuslah yang tahu tentang pribadinya. Yesus berkata kepada dia, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepada dia akan memancar dari hidupnya terus-menerus kepada orang lain lagi. Lalu perempuan ini sadar akan dosanya dan dia percaya kepada Yesus. Percaya, pistiu di dalam perkataan bahasa Yunani menunjukkan dia mempercayai, dia mengimani Yesus. Melalui dia mengimani, pistiu, mengimani, percaya, mempercayai Yesus, perempuan ini berubah dari hidupnya, dari moralnya yang sudah terhina, yang sudah tercamar. Dia dikuduskan, dia dipulihkan, dan dia berguna bagi Allah dan berguna bagi masyarakat. Lalu perempuan ini dia pergi dan dia memberitahu pada banyak orang bahwa juru selamat sudah tiba, sudah sampai, dan dia telah menyatakan kesalahan saya dan dialah juru selamat. Bukan saya dia saja, tetapi dia mulai memulihkan orang lain. Perempuan ini setelah dia percaya Yesus, pistiu, berarti percaya, mempercayai, mengimani Yesus, dosanya diampuni dan menjadi berguna kepada Allah dan masyarakat. Saudara, untuk berguna kepada masyarakat, Anda perlu selesaikan dulu masalah Anda dengan Allah. Untuk berguna kepada masyarakat, berguna kepada orang lain, Anda harus selesaikan dulu masalah Anda dengan Allah. Itu yang harus pertama-tama. Kalau Anda menyelesaikan masalah dengan masyarakat dan Anda tidak menyelesaikan dengan Allah, Anda jangan harap Anda itu berguna bagi masyarakat. Sebab itu masalah dosa itulah sebenarnya penyebab manusia tidak berguna. Sebab kalau kita berdosa, maka kita kehilangan segala kemuliaan Allah. Ini dinyatakan di dalam di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selagi Anda berbuat dosa, selagi Anda ada dosa
dosa yang tidak terselesai di hadapan Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau itu tidak selesai, Anda belum berguna bagi Allah. Dan jangan harap Anda berguna bagi masyarakat. Bebas dulu dari dosa. Penyebab masalah, penyebab kenapa Anda tidak berguna di hadapan Allah adalah karena dosa. Adalah karena dosa. Saudara yang kekasih, orang tidak terpikir bahwa dosa merusakkan negara. Dosa merusakkan negara. Bayangkan, rasuah yang meleluasa kepada pemimpin. Dia akan mendatangkan suatu yang menyebabkan negara itu akan jatuh. Negara itu tidak akan maju dan negara itu akan mundur. Kenapa? Sebab rasuah merusakkan negara. Rasuah adalah suatu dosa, saudara. Dosa membawa kepada suatu penyebab kenapa kita tidak berguna kepada Allah dan masyarakat. Sebab itu dosa adalah penyebabnya. Dosa adalah penyebabnya. Seorang yang pernah jadi banduan, setelah dia keluar, sebelumnya kami pernah pergi untuk mengunjung dia selalu di dalam penjara. Setelah dia dilepaskan dari penjara, dia pernah meluahkan kepada saya begini. Dia berkata, apapun, siapapun saya yang sudah dibebaskan dari penjara, tetapi pandangan orang saya adalah banduan, dia berkata. Saya masih juga tidak berguna kepada masyarakat. Maksud dia, mungkin masyarakat tidak boleh menerima dia lagi. Tapi saya berkata kepada dia, tidak. Yang penting kamu kembali kepada Tuhan. Bereskan segala dosa. Selesaikan dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bebaskan diri daripada perbuatan dosa sebelumnya. Anda diampuni. Dan Anda selesai dosa, selesailah ketidakbergunaan itu. Dan Anda berguna bagi Allah. Apabila Anda berguna kepada Allah, Anda berguna kepada masyarakat. Anda boleh kembali kepada masyarakat. Saya memberi kesaksian ini pernah saya beri kepada Anda ketika dulu saya khotbah, bahwa ada seorang banduan yang seharusnya dihukum mati dan dipenjarakan di Filipina. Tetapi suatu kali hamba Tuhan disuruh oleh Tuhan untuk pergi mengunjungi penjara itu, dan disebut nama siapa yang harus dia injili. Apabila orang itu mendengar bahwa nama inilah yang harus dia injili, dia takut. Dan dia berkata pada Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, mungkin bagi saya. Sebab itu pergilah. Dan dia pergi. Memang betul, yang orang yang disuruh menginjil kepada dia adalah banduan yang luar biasa. Karena dia kepala geng yang memang luar biasa jahatnya. Tetapi dia pergi kepada orang itu. Dan orang itu juga dikunjungi oleh Tuhan melalui roh Tuhan, memberitahu kepada dia bahwa ada orang hamba Tuhan yang akan mengunjungi kamu, memberitahu apa yang harus kamu buat. Dan pada waktu hamba Tuhan ini menginjil orang itu menangis. Dia berkata, saya sudah dikunjungi oleh Tuhan. Dan dia memberitahu bahwa kamu akan beritahu kebenaran kepada saya. Lalu orang itu menceritakan bagaimana Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia yang sebelumnya tidak berguna di hadapan Allah menjadi berguna karena dosanya diselesaikan oleh darah Yesus. Lalu banduan ini menangis. Mulai dari hari itu banduan ini menunjukkan luar biasanya perubahannya. Dia yang seharusnya dihukum mati tetapi berubah kemudian karena dia menunjukkan suatu positif di dalam sel penjara. Dia membawa banyak orang-orang yang dipenjarakan di situ menerima Yesus dan bertobat di hadapan Tuhan.
kemudian dia dialihkan dari hukuman mati kepada hukuman yang lebih ringan. Kenapa? Sebab dia menunjukkan bahwa dia ada perubahan yang luar biasa. Apa perubahan itu? Karena dosanya sudah selesai dengan Allah. Dia selesai dengan Allah. Segala penyebab dia tidak berguna. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, siapakah yang tidak berguna di hadapan Tuhan? Di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu semua orang perlu selesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak selesaikan dosa, jangan harap Anda berguna di hadapan Allah. Anda harus menyelesaikan dulu. Selesaikan dosa di hadapan Tuhan. Apa saja yang Anda telah menyebabkan Anda tidak berguna, selesaikan di hadapan Tuhan. Seorang penagih dada, dia juga pernah mengatakan kepada saya mungkin tidak boleh diterima lagi. Apalagi masyarakat, ibu bapak saya pun susah mau menerima saya, karena saya sudah jatuh, tercemar moral saya karena ketagihan dada. Tetapi saya berkata kepada dia, masih terbuka bagi kamu. Yang penting kalau kamu mau kembali kepada masyarakat, kepada ibu bapak, kepada keluarga Anda harus kembali dulu kepada Tuhan. Selesaikan dosa di hadapan Tuhan dan Anda berguna bagi Allah. Apabila Anda berguna bagi Allah, Anda berguna bagi masyarakat. Saudara yang kekasih, perempuan Samaria ini, perempuan yang sama sekali tidak berguna di hadapan Allah. Sebab itu, karena dia tidak berguna di hadapan Allah, oleh karena moralnya, dosanya di hadapan Allah, di dalam hidupnya zina dan sebagainya, maka karena dia tidak berguna, itu sebabnya dia tidak berguna di hadapan masyarakat. Tetapi setelah dia berguna kepada Allah, selesai dosanya, dan dia bertobat, dan dia kembali pada Allah, Allah menggunakan dia menjadi berkat. Sehingga di kota Samaria banyak orang datang kepada Yesus karena perempuan ini. Dia sudah menjadi berguna kepada Allah dan berguna kepada masyarakat. Masyarakat menghargai dia yang sebelumnya tidak berguna bagi mereka. Mereka menghargai perempuan ini. Karena oleh perempuan inilah mereka datang kepada Yesus dan mereka diselamatkan dari dosanya. Saudara yang kekasih, bebaskan dahulu dari dosa. Kembali kepada Tuhan di dalam Yesus supaya menjadi berguna kepada Allah dan masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadikan orang berguna di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Ini tanggung jawab kita. Jadikan orang menjadi berguna pada Allah dan berguna kepada masyarakat. Inilah tanggung jawab kita. Pastikan bahwa Anda sudah berguna di hadapan Allah, sudah dipulihkan dari dosanya untuk menjadi saluran pemulihan kepada banyak orang. Semua orang hilang harga di mata Tuhan. Semua orang hilang harga di mata Tuhan. Tuhan adalah mengasihi, tetapi Tuhan tidak kompromi tentang dosa. Harus ingat, saudara. Tuhan mengasihi ciptaannya, mengasihi manusia, tetapi Tuhan tidak kompromi tentang dosa. Sebab itu dosa itulah masalahnya kita tidak berguna. Selesaikan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kembali kepada Tuhan di dalam Yesus. Terimalah air kehidupan. Air kehidupan itu memancar dalam hidup kita, yaitu Roh yang Yesus curahkan kepada setiap orang percaya. Dia akan memancar dari hidup Anda kepada banyak orang. Dia berkata, tetapi air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang sudah menyelesaikan dosa di hadapan Allah, Yesus beri Roh-Nya di dalam dirinya.
sehingga memancar kesaksian menjadi berkat kepada banyak orang. Jadilah berkat, jadilah berguna pada Allah, jadilah berguna pada ibu bapak Anda, dan jadi berguna kepada masyarakat. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena firman-Mu menyadarkan kami. Kami semua tidak berguna di hadapan, tetapi kami berguna karena Engkau menyelesaikan dosa kami dengan diri-Mu sendiri. Terpujilah Engkau Yesus, Bapa kami, yang telah memulihkan dan menguduskan kami, membebaskan kami dari dosa. Doronglah semua orang, doronglah semua kami, supaya kembali kepadamu, menyelesaikan dosa, dan kami menjadi berguna kepadamu Tuhan. Pakailah kami, curahkan Roh-Mu dalam diri kami, supaya memancar kesaksian kepada banyak orang, dan biar banyak orang lagi menjadi berguna bagi Allah dan masyarakat. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tabur persembahan dijalankan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu korban syukurku. Jangan jemu-jemu berdoa supaya Tuhan campur tangan masalah dunia sekarang ini, yaitu COVID-19. Karena hanya Yesus yang dapat menyelesaikannya. Kita mau berdoa untuk semua pergolakan politik di dalam negara kita Malaysia, supaya Tuhan turut campur tangan. Kita mau berdoa untuk semua jemaat kita yang sedang menduduki pemeriksaan, yang sedang bersekolah, yang sedang bekerja di majikan, bekerja sendiri, supaya Tuhan akan memperhatikan dan
biar Tuhan akan perhatikan ekonomi semua jemaat. Kita berdoa untuk semua jemaat yang sedang sakit supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Banyak hal yang kita perlu doakan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan mengetahui dan memberkati sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyatakan segala kelemahan kami di hadapan-Mu. Mohon kekuatan baru untuk terus bergantung kepadamu Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan, menghentikan COVID-19, menghentikan dan memutuskan penularannya di seluruh dunia. Selamatkanlah umat-Mu di Segama ini. Selamatkanlah umat-Mu di Lahadatu. Selamatkanlah umat-Mu di seluruh Sabah, seluruh dunia ini. Dan biar semua umat-Mu yang percaya menyala berkat kepada banyak orang bahwa hanya Yesus yang sanggup menghentikan COVID-19. Kalau ada yang sakit, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter yang luar biasa. Dan Engkau adalah berkuasa untuk menyembuhkan. Kiranya Engkau melepaskan setiap orang. Kami berdoa Bapa, bebaskan setiap orang yang masih bergumul dengan dosa. Sebab ini masalah mereka tidak berguna di hadapan masyarakat. Karena mereka tidak berguna kepada Allah. Tolong mereka kembali kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga, pulihkanlah ekonomi seluruh jemaat, baik di Sunduran maupun di Tawayari. Baik apapun aktiviti kami, bekerja pada majikan, bekerja kepada kebun sendiri atau perniagaan sendiri. Tuhan pulihkan dan pakailah semua jemaat ini memuliakan nama Tuhan dengan segala berkat dan tenaga kesehatan yang telah mereka terima dari Engkau. Kami mau berdoa Bapa di surga bagi jemaat kami yang sedang menduduki peperiksaan, yang sedang belajar. Tuhan berilah hikmat, kuasa, kemampuan, kecukupan, kesehatan, tenaga dan kekuatan untuk mereka. Segala halangan-halangan yang menghalangi mereka, kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Tetapi biar Tuhan bekerja di dalam hati mereka, pakai mereka menjadi saksi kepada banyak orang. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan, khusus buat semua rencana gereja Baptis Tawayari. Kiranya Tuhan Engkau terus campur tangan. Engkau akan menunjukkan apa yang harus ahli jawatan kuasa gereja lakukan untuk masa depan gereja Baptis Tawayari. Dan biar Engkau menambahkan semua orang percaya di dalam gereja ini. Kami berdoa, pulihkanlah gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Baptis Sunduran, supaya apa rencana mereka, biar rencana Tuhan yang akan jadi. Tuhan turut campur tangan, Tuhan mengembalakan mereka. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua pergolakan politik di negara kami Malaysia. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan biar semua apa yang berlaku Tuhan akan menanganinya dan Engkau akan menjadikan negara ini harmoni dan terus menerus ada kebebasan setiap aliran agama dan sebagainya. Dan biar semua keadaan akan menjadi reda dan Tuhan akan memberkati negara ini. Karena negara ini adalah milik Tuhan yang Tuhan telah karuniakan. Selamatkanlah semua umat-Mu, orang Kristen yang ada di negara ini. Dan pakai menjadi saksi-Mu di negara ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukannya. Sebentar tadi kami telah memberi persembahan persepuluhan, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan berkatilah setiap orang untuk pekerjaan mereka, kehidupan rohani dan jasmani mereka. Limpah berkat kami pohon bagi mereka yang telah memberi persembahan persepuluhan ini. Kami juga berdoa kalau ada jemaat yang kekurangan, Tuhan cukupkan mereka dan dorong mereka untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai kebaktian ini dari mula pertengahan sehingga akhir. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.